Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Laila. Calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lahat. Tentu saja saya didampingi oleh fasilitator hebat Bapak Sahrizal SPD, SDFPD, dan pengajar praktik Ibu Mesra Dewi SPD. Untuk kali ini saya akan berbagi PPT presentasi yang saya gunakan kemarin untuk diseminasi budaya positif ya. Selamat melihat untuk teman-teman yang pengen lihat, saya persilahkan. Selamat dan bahagia anak bangsa. Jadi teman-teman, untuk sebelum kemarin saya presentasi, jadi saya mengajak peserta untuk sharing selama 20 detik berkolaborasi sehingga teman-teman ataupun rekan sewot yang menjadi peserta kegiatan diseminasi budaya positif saling berhadapan-hadapan sehingga kita nanti juga bisa dijadikan sebagai sama-sama semua. Teman-teman mewujudkan generasi emas. Guru penggerak, kita kan menghamba para anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua remaja berkarakter berprofil Pancasila. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif, mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Bisa cek Guru penggerak deskripsi ya, majukan pendidikan. Deskripsi sudah Guru saya penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita kan menghamba para anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua remaja berkarakter berprofil Pancasila. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Terus, apakah ada yang nggak masuk hari ini? Ya. Yudanya mana? Kita doakan semoga Yuda besok sudah bisa berkumpul lagi dengan kelas kita. Amin. Kalau Jazil kemana Jazil? Jakarta. Dalam rangka apa? Mengambil salinan. Oh, mengambil salinan bendera Jazil dulu pasti ya. Ya nggak apa-apa. Semoga Jazil selamat sampai ke perjalanan ya. Amin. Kembali lagi mungkin sekitar lusa ya. Karena nggak lama kan itu. Lama. Emang lama berapa lama? Jadi hari ini kita akan buat dulu yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berkaitan dengan kita pengen kelas kita ini seperti apa.
apa, pengen suasana yang seperti apa. Jadi pengennya anak-anak member sayang yang ada di sini pengen suasana kelasnya yang seperti apa gitu ya. Mungkin ada yang mencoba pengen kelasnya seperti apa? Oh ya, silahkan. Jadi ada yang punya pendapat pengen kelas kita dengan suasana yang seperti apa kayak gitu? Oh ya, silakan. Begini Kak. Ya, pengennya kelas yang kondusif dan saling menghargai. Oke, kelas yang kondusif saling menghargai. Terima kasih. Mungkin yang lain yang laki-laki? Oh, Rahma mungkin punya pendapat? Berdiri ya, supaya kelihatan sama teman-temannya. Siswa yang sikap bertanggung jawab. Oh, sih. Rahma pengennya punya teman-teman yang bertanggung jawab ya. Nah, itu tadi adalah contoh dari perwakilan. Mungkin ada yang beda. Ini dari sini semua, mungkin dari sebelah sana. Oh, Indah silakan. Indah dengan senyumannya. Indah pengen kelas suasana kelasnya yang seperti apa? Oh, saling menghormati. Yang di sebelah sini? Oke, silakan. Kelas yang disiplin dan saling Oh iya, pengen kelas yang disiplin dan saling menghormati ya. Jadi itu tadi adalah contoh-contoh dari keinginan teman-teman kita, pengennya kelas yang seperti apa. Jadi supaya karena pemikiran kita beda-beda, jadi silahkan anak-anak tuliskan di sticky note-nya pengennya kelas yang seperti apa, terus nanti silahkan ditempelkan di depan. Baru nanti kita kelompokkan pengennya yang kelas yang seperti apa ya. Bisa dimulai dari sekarang? Silakan diletakkan di depan, dimulai dari yang sebelah situ. Yang sebelah sini.
Tidak usah khawatir. Tidak usah suara. Ya, perhatikan. Ya, berat. Lancar keras, ya. Ya, bentuk berkeras. Bentuk berkeras. Habis? Bentuk berkeras. Habis ya. Jadi di sini sudah ada ya kelas yang pengen kita inginkan ini seperti apa. Di sini saya akan minta tolong satu atau dua orang untuk mengelompokkan. Silahkan yang mau bantu saya siapa? Keke sama Tegar. Oh, tadi. Yang pertama, kalian akan melaksanakan materi PBB ini. Sudah. Ada yang mau maju? Silakan Gavira. Membacakan. Yang pertama di kesepakatan kelas itu ada saling menghormati, saling menghargai, gotong royong, tanggung jawab, belajar dengan gembira dan bersemangat, serta religius. Poinnya seperti apa? Kalau yang saling menghormati itu kayak mendengarkan ketika guru berbicara, boleh izin ke toilet. Yang saling menghargai ketika ada teman yang berbicara, yang lain tuh mendengarkan. Berbicaranya ketika sudah diizinkan. Kalau gotong royong tuh ketika ada kerja kelompok, mengerjakannya bersama-sama. Tanggung jawab tuh meletakkan sapu pada tempatnya, meletakkan barang sesuai tempatnya. Yang belajar sambil bergembira tuh ini pembelajarannya sesuai, santai dan tidak tegang. Diperbolehkan minum, tapi atas izin dengan sopan. Kalau yang religius tuh membaca doa sebelum dan setelah memulai pembelajaran. Oke, itu ya. Yang lainnya gimana? Setuju? Setuju.
Jadi ini tadi kesepakatan yang sudah kita buat, yang sudah dibacakan oleh Gafira. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Sepakat? Sepakat. Gotong royong. Sepakat. Tanggung jawab. Sepakat? Sepakat. Untuk yang poin ini, ingat kalau ada sapu dan lain-lain harus dikembalikan pada tempatnya. Ini religius, jadi sebaiknya tidak apa-apa. Jadi sebaiknya ketika kita mau memulai apapun itu harus berdoa. Terus sepakat ya yang ini ya. Sepakat. Yang ini belajar dengan gembira dan menyenangkan. Sepakat. Oke. Jadi ini akan menjadi kesepakatan kelas kita dan ini memang kita kerjakan bersama-sama dan jadi di sini tidak ada paksaan sama sekali ya. Kita ini sebagai norma gitu di kelas kita sehingga ini jadi oh ini nanti kalau ada apa-apa ada poin-poin ini yang menjadi panduan kita untuk bertingkah laku ya. Ini namanya kita sebut sebagai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas 12 MIPA 1 Drek. Oke, beri tepuk tangan untuk kita. Sudah, karena ini sudah kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Batang pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghantar para anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya dan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Sini kamu. Tergerak jiwanya, Selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghantar para anak
fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu.
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
pendidik mulia terpanggil jiwanya melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Terima kasih teman-teman sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk